Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi langkah pemerintah Provinsi Aceh yang secara resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme, UNDP, dan United Nations Children's Fund, UNICEF, untuk meminta dukungan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Tito menyatakan pemerintah pusat masih akan mempelajari permintaan tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Tito mengaku belum membaca secara langsung surat permintaan bantuan yang dikirimkan pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga PBB tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan penilaian mengenai bentuk dan jenis bantuan yang dimohonkan. Menurut Tito, pemerintah pusat akan mencermati secara menyeluruh kebutuhan di lapangan serta melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menentukan langkah lanjutan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama jika melibatkan dukungan dari lembaga internasional, agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan. Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada UNDP dan UNICEF. Permintaan bantuan itu didasari pertimbangan pengalaman kedua lembaga PBB tersebut yang pernah terlibat dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya pasca bencana tsunami Aceh pada 2004. Ia menjelaskan, kondisi wilayah terdampak bencana di Aceh saat ini sangat kompleks. Selain kerusakan infrastruktur dan permukiman, bencana juga berdampak luas pada aspek sosial dan kemanusiaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Hingga kini, setidaknya tercatat 77 lembaga dan 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk turun langsung ke daerah-daerah terdampak, menyalurkan bantuan, serta membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut terdiri atas organisasi non-pemerintah, NGO, lokal, nasional, hingga internasional. Muhammad MTA menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam respons kebencanaan masih berpotensi terus bertambah seiring dengan kebutuhan penanganan dan pemulihan yang belum sepenuhnya tertangani. Bencana banjir bandang dan longsor diketahui menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, serta Provinsi Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga Senin, 15 Desember 2025, jumlah korban jiwa di 3 provinsi tersebut tercatat mencapai 1.030 orang, sementara 206 warga masih dinyatakan hilang. Adapun jumlah pengungsi, per 15 Desember, mencapai 608.940 orang. Pemerintah pusat menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi kebencanaan di Aceh dan wilayah terdampak lainnya, sekaligus memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berjalan optimal demi percepatan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Jangan lupa subscribe ya!